Oke, jadi selamat sore Master. Sore. Oke. Nah, sebelumnya izin wawancari Master Bene untuk tugas wawancara masa. Nah, sebelumnya kan ada baiknya dimulai dengan perkenalan dulu. Iya, boleh. Dari kami dulu. Nah, Master ada format dulu atau enggak gitu? Oh, format dulu. Ini perlu gua lamain dulu gak biar makin lama nih dengan Bebas. Aman. Oh, gitu. Oke. Bentar ya. Tunggu 30. Tunggu 30 ya. Oke, bentar. Oke, sip. Oke. Jadi formatnya nama lengkap, nama sama NIM aja dah. Nama lengkap ada panggilan NIM. Oke. Ya. Gue dulu ya. So. Oke, perkenalkan Master dan teman-teman. Nama aku Alexander Holong Keres Tanggang, dan biasa dipanggil Holong. NIM 136-23021. Ya. Halo Master, kenalin nama gue JWT Setiabekti, panggilan JM, ATW 017. Terus? Nah, sekarang Master Bene nih, boleh diperkenalkan dulu nggak? Nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM-nya. Oh, oke. Oke, dari detik kelima, oke. Jadi kenalin nama aku Benedik Juazi Batubara, panggil Benedik, aku Apollo 066. Apollo 066. Ya. Siapa itu 066 angkatan kita? Lili. Oh ya, Lilik. Benar. Terus jabatannya saat ini di KMPN? Di BPP Gambel, berarti. Ya. Oke, jabatan aku sebagai staf Karkom. Tapi termasuk anggota biasa berarti. Anggota biasa, betul. Anggota biasa. Oke, anggota Karkom. Terus, Pertanyaan pertanyaan random nih. ada nggak? Lamain Ada. biar waktu ini nih. Ada. Kan sebelumnya gue udah pernah wawancara orang Karkom kan, jadi gue tau lah Karkom tuh kan karya kompetisi kan. Iya. Berarti ya kurang lebih dari wawancara sebelumnya tugas lu tuh kayak ngebantu orang-orang yang mau ngedaftarin lomba. Iya, Betul gitu kan. Nah, gue tuh langsung ke pertanyaan yang agak seru dikit deh. Agak seru Kan dikit, oke. lu kan ada aktif di pusat juga, Master, ya nggak? Oke, ya. Lu panitia pusat, keamanan segala macam kan. Ya. Nah, gimana cara lu membagi waktu antara pusat dengan KMPN? Kalau gue sih gimana ya? Pokoknya kalau gue itu cara bagi waktu gue ya, gue selalu mementingkan ada skill khusus dari gue. Ketika gue itu tuh misalkan nih, ketika gue mengambil suatu jabatan kayak gitu, gue nggak semerta-merta kayak apa ya istilahnya? Kayak gue ngambil itu karena nggak enak, gitu. Karena nggak enak terus gue ambil gitu. Enggak, itu justru yang gue hindarin. Justru dari situ tuh malah gue bisa lebih manage waktu karena gue itu kalau misalkan gue bilang enggak gitu, paham nggak kayak gitu? Iya. Jadi kalau misalkan lagi gue kan juga memenuhi ini juga kan dari kebutuhan prioritas juga. Jadi manage itu berdasarkan prioritas, bukan berdasarkan mana yang lebih penting mana enggak. Bukan berdasarkan mana yang jabatan tinggi atau enggak gitu, tapi lebih prioritas kalau aku. Kalau itu aku sih kayak gitu. Oke. Nah, terus lu menentukan prioritas dalam konteks misalnya saya klub keamanan atau KMPN. Nah, cara lu nentuin prioritasnya gimana? Oke, kalau itu gue nentunya dari ada namanya di apa hitungannya apa itu namanya? Skala prioritas apa? Bukan. Iya, itu skala prioritas itu maksudnya apa? Apa itu namanya? Framework. Framework. Oke. Ya. Nah, gue ada framework sendiri. Oke. Frameworknya itu tuh namanya Synefin. Synefin CY Synefin tapi Synefin framework. Nah, itu tuh gue bisa lebih memprioritaskan mana. Pasti kan kalau misalkan dalam hal itu tuh pasti ada kayak permasalahan-permasalahannya kan. Misalkan kita ambil contoh di KMPN, gue ada masalah ini, lu bisa ngurus gak gitu? Atau ada masalah ini, lu bisa ngurus gak gitu? Nah, ya udah dari situ istilahnya kan ada kekosongan yang harus kita terima kan. Nah, itu berdasarkan Synefin framework gue pakainya. Gue pakai framework itu. Oke, berarti lu punya framework yang buat lu menentukan prioritas gitu lah. Ya. Oke. Dari lu, Jam. Oke, Dari lu mau nggak? nanya nih gue. Boleh. Oke, kalau Master nih selaku klakson. Ya. Nah, Master, yang gue tahu mungkin dengar juga kayak Master kan istilahnya klakson ini kayak libur aja katanya ada nggak libur gitu loh. Oke, ini kata siapa nih? Dengar nih. Oke. Ada lah. Oke. Gue dengar pas karena jujur karena kan gue juga ngelihat maksudnya kayak ada teman dari himpunan lain juga kayak ya yang ngurus ketua OSJUR itu kayak hampir sebagian besar nggak libur lah karena emang kerja terus gitu kan. Ya, betul. Master sendiri gimana sih kayak perasaannya setelah kayak maksudnya kayak
gimana ya? Kayak kan Master sebagai klakson gitu, perasaannya gimana kayak Dengan gua nggak liburan. Iya, dengan gue libur. Apakah menyesal? Karena kan istilahnya Nggak usah liburan ya gitu gua harus gitu. Oke, udah nih, udah selesai. Oke. Kalau gua sih mikirnya apa ya? Gue liburan. Ya liburan di Seker ya maksudnya. Itu dia. Oke, gue liburan, tapi istilahnya gini. Gue itu liburan bagi gue itu apa ya? Mungkin menurut lu liburan tuh kayak jalan-jalan Ya, mungkin atau sama keluarga gitu kali ya menurut lu ya. Tapi kalau gue liburan gue adalah gue bisa nikmatin sesuatu gitu. Paham gak? Jadi okay. jadi misal nih gue kelas rektor, ya kan? Gue kelas rektor, gue bisa nikmatin rektor. Itu sama aja kayak gue liburan. Oh. Gue kayak gitu orangnya. Jadi kayak kalau ya gini deh, lu misalkan kemana gitu, lu misalkan ke gunung, tapi lu sendiri nggak enjoy, menurut itu bisa dianggap liburan atau nggak? Enggak lah. Nggak kan, karena lu nggak enjoy kan, Iya, event ke nggak gunung kan, enjoy. nah, kayak gitu lah istilahnya. Jadi gue juga kayak gitu. Jadi dengan ini gue bisa nikmatin prosesnya. Jadi ya bisa dibilang gue liburan juga. Cuman kalau misalnya ditanya gue balik pulang atau enggak, ya gue ada saat. Tapi ada menyesal gak? Pas menjadi kayak Klakson. ya ngambil klakson gitu. Tak harus di TV sih. Enggak sih, enggak nyesel. Paling kayak lebih capek aja gitu. Capek, tapi enggak ada. Nah, lagi kalau banyak lagi. Oh, udah 6 menit ya? Ada. Gue baru satu, dia baru satu. Oke. Yang kedua, Boleh. apa motivasi Master menjadi seorang klakson? Oke, ya. Apa yang mendorong? Sok. Udah. Apa tantangan yang dihadapi selama menjadi klakson? Oke. Suka dukanya? Terus di akhir harus dijawab lebih banyak serunya atau dominan serunya atau enggak ya? Oke. Gini, tadi gue udah ngomong Pio sih. Tapi gini, gue itu anggap Sonic itu sebagai apa ya istilahnya? Sebagai gimana caranya gue bisa memperkenalkan game betul? Betul. Nah, jadi gue itu tipe orang yang gini. Kalian pernah lihat gak ketika kalian ke museum atau kalian kemana gitu? Terus ada tour guide-nya. Ya. Terus tour guide-nya ini, misalkan kalian ke Italia deh. Terus Ya. ada tour guide-nya. Ya. Ini apa? Menara Pisa. Ini dulu kayak gini. Ini bangunan yang indah. Dan akhirnya orang yang merasa di tour guide itu, wah, ternyata enak ya tinggal di Italia. Ya. Nah, gua melakukan hal yang sama kayak gitu. Nah, itu pun yang ngebuat motivasi gue naik. Jadi semakin gue memperkenalkan hal baik, seolah-olah gue ngerasa kayak motivasi gue naik karena itu tuh, hal itu. Ini tuh kayak kita ambil contoh kayak gunung. Gunung. Kayak misalkan ada gunung yang indah, gunung yang keren. Nah, emang berat kan untuk kita melihat gunung keren tuh, betul gak? Iya. Berat. Dan gue udah istilahnya gue udah kaji lah. Gue udah kaji di posisi mana supaya gunung itu terlihat keren, betul ya? Ya. Nah itu yang gue arahin ke kalian. Jadi kayak nih ada di posisi ini dan kalian mungkin capek kan ikutin Osjur, kayak capek harus harus daki. Ada tantangan Ada tantangan tersendiri, betul ya? Nah tapi dari situ gue tuh tahu ini posisi enjoy-nya untuk lihat gunung itu. Dan kalian udah melihat gunung itu, kayak gitulah istilahnya. Nah itu, jadi motivasi gue meningkat ketika kalian bisa nikmatin gunung itu, ya gitulah pokoknya. Tadi pertanyaan terakhir? Suka duka sama lebih dominan senang atau enggak ya? Oke, suka duka. Kalau sukanya, gue bisa jauh lebih kenal orang-orang di KMPN itu secara lebih dalam. Gue bisa tahu ketika ini orang ngambek, ini orang marah, ini orang sedih, ini orang seneng, itu gue jadi lebih tahu sukanya. Kalau dukanya ya kalian nggak perlu tanya ya, panjang prosesnya, agak rancangannya harus ada landasannya, jadi bukan asal-asalan. Ya, kayak gitulah. Oke, terus tadi lebih suka serunya atau enggak gitu ya? Kalau ditanya gitu ya lebih suka serunya. Ya? Pertanyaan terakhir dari gua, di luar dari jabatan Master yang sekarang jadi klakson, dari semua acara besar KMPN kan Master udah ikutin kayak wisuda Oktober, wisuda April. Nah, yang paling berkesan bagi Master tuh? Wah, pasti Sonic sih. Oh, pasti Sonic. Ya. Oke. Udah nanya itu doang. Karena oh apa? iya, kan tinggal ditanya karena apa gitu. Oke. Karena kalau menurut gue ya mungkin ini spesial Sonic yang berbeda dari Sonic. Sonic itu menurut gue prosesnya panjang, yang tadi gue bilang. Tapi dari proses panjang itu gue bisa lebih apa istilahnya? Lebih menyadari
menyadari potensi-potensi orang-orang. Lu tahu tagline gue apa gak? Oh ini yang di Sonic. Ya. Harmonisasi potensi. Oke, harmonisasi potensi. Tapi lu tahu gak itu artinya apa? Nah, gue baru mau nanya sebenarnya. Oh, Silakan. gitu. Silakan jelasin gak apa langsung aja. Jadi harmonisasi potensi itu, ya udah sekalian langsung tanya aja ya. Nah. Karena ini korelasi juga sama jawabannya. Jadi harmonisasi potensi itu bagaimana tiap orang itu bisa diharmonisasikan potensinya untuk membentuk suatu hal yang besar. Jadi istilahnya lu dengan apa ya? Lu harus tahu kan potensi orang-orang kan. Iya. Tapi bagaimana cara lu tahu? Kalau nggak dikeluarin. Kalau enggak, untuk kita percaya pada orang-orang itu. Jadi gue bisa lebih tahu potensi dia ternyata di sini, potensi dia ternyata di sini. Jadi istilahnya itu tuh harus diharmonisasikan. Kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi jawabannya karena tagline itu. Tagline itu lah jawaban gue. Udah kan sekalian jawaban yang lu kan? Ya. Oke. Pas. Oke. Dari kita udah. Dari Master ada nggak kata-kata Apa? penutup, Yaudah, boleh deh. pertanyaan apa? Pertanyaan ya. Kalian di KMPN kedepannya mau ngapain? Kedepannya. Ya. Ah, kemarin gue ditanya Mas Rais, pertanyaan yang sama nih. Ah, ya kan dia nanya. Gue temen gue. Lu sekarang. Enggak, seru deh. Apa yang mau gue jadikan di KMPN? Ya. Lu dulu atau gue dulu? Lu dulu lah. Oke, apa yang mau gue jadikan? Mau jadi apa dah? Apa mau lakuin? Mau jadi kahim. Mau jadi kahim. Kalau spesifiknya apa yang mau gue masukin, gue mau masuk ke rencana gue ya di magang nih, pilihan pertama gue biro kaderisasi, Oke. subbironya PAB Ya. yang Kota Baru. Kenapa? Karena gue merasa bahwa apa ya, gue punya poin yang kayak gue pengen lah nurunkan poin ini ke penerus KMPN berikutnya. Apakah itu tepat atau enggak ya kan kita dikaji bareng-bareng kan, tapi kayak menurut gue ini layak lah buat gue perjuangkan sebagai sebuah poin yang gue turunkan. Nah, dan ya gue join itu karena ya kan kalau gue join biro PAB kan memudahkan gue buat ya mengkaji itu gitu loh. Tapi kalau buat gue pribadi, apa yang mau gue lakukan di KMPN ya gue mau ini tuh dari rumah gue, di rumah itu kan gue istilahnya bebas lah gue mau ngapa-ngapain kan. Ya. Maksudnya ya selama menaati aturan yang berlaku, yang penting gue bebas lah mengekspresikan diri, ngapa-ngapain aja gitu sama temen gue. Ya. Dan ya gue pengennya ya ini agak normatif sih, tapi ya gue terlalu banyak terdoktrin sama Marskal sih ini. Oke. Jadi gue mau KMPN ya, jadi rumah gue, jadi gue mau ngapain aja bisa ke KMPN. Misalnya gue mau tidur bisa ke sekre, mau nongkrong merenung juga bisa ke sekre, gitu-gitulah. Sesederhana itu aja gue pengennya gitu. Nah lu gimana Jem? Kalau gua pengen ini kalau depannya kalau misalkan ke KMPN pengen ngambil kabit internal. Kenapa? Ya maksudnya kalau dari divisi apa aja lah gue kecuali ke akademik karena akademik gue kayak itu. Tapi yang diantaranya gue bisa. Kenapa harus internal? Karena kan ya tahu sendiri angkatan gue kan juga maksudnya ada beberapa ya kasus gitu ya kan. Nah gue pengen benar-benar kayak semuanya tuh yang apa yang kita lakuin ke depan tuh bukan semata-mata ya cuman karena emang keharusan, tapi juga bagaimana bisa buat seneng aja sama kitanya gitu. Oke, kalau gitu menarik. Ya udah. Baik. Terima kasih. Oke, aman. Terima kasih, Thank you, Master. Thank you.